izin Bu, hari ini alhamdulillah di Jumat ini kita akan coba membahas isu wanita di tempat kerja, wanita yang berkarir di tempat kerja. Walaupun sebetulnya saya pribadi tidak setuju Bu menyebutkan wanita di rumah tidak bekerja ya Bu. Nah untuk itu kita juga dalam hal ini izin mau mengundang Ibu sebagai narasumber bersama Teh Rina. Kita ingin sedikit mengulik Bu, Ibu ini sebagai role model kita nih, wanita yang masih kecil dengan Ibu yang sudah matang, dengan kesuksesannya Bu, dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kita mau nyoba mengulik, ya apa sih yang membuat Ibu bisa sampai sejauh itu gitu istilahnya. Nah yang pertama Bu, mungkin kita langsung ya membahas edukasi Bu, education Ibu, pendidikan yang sangat luar biasa. Ibu pertama di sarjana teknik ya Bu? Ya. Di mana Bu? Di Planologi ITB, saya tuh lulusan dari Planologi ITB. Wow. Masuknya tahun 92 ya, lulus tahun 97. Jadi nggak wow-wow amat ya, 5 tahun. Tapi ITB Bu. Oke. Karena teknik itu biasanya laki-laki. Itu juga cukup unik sih ST di perempuan ya. Cukup aneh. Tapi di jurusan saya kebetulan memang jurusan yang banyak perempuannya ya, di perencanaan wilayah kota. Tapi memang ya itu beda lah. Kalau zaman saya dulu 5 tahun itu masih umum ya. Kalau anak sekarang kan semakin dituntut untuk lebih cepat lulus gitu ya. Seperti itu. Memang isunya kuliah itu kalau ITB memang sepertinya 5 tahun masih oke-oke aja ya teman-teman ITB. Masuknya susah, ngapain lah keluarnya cepet-cepet. Nikmatin aja dulu lah. Izin Ibu. Nah oke, untuk S1-nya udah ITB nih. S2-nya Bu? Jadi saya linear sih ya sebetulnya, dari S1, S2, S3 tetap di planologi perencanaan wilayah kota atau urban and regional planning gitu ya. Tadi S1 92, masuknya tahun 92 di ITB, kemudian kerja kan tuh ya, PNS tuh 99. Jadi baru sekolah lagi itu S2 di tahun 2000. Tahun 2000 tetap urban planning juga di University of Southern California di LA ya, di Amerika gitu. California, itu sebenarnya jadi jalan-jalan bonusnya ijazah. Wow, itu bisa dianggap main ya Bu. Tapi luar biasa, itu beasiswa ya Bu? Beasiswa, nggak sanggup lah bayar sendiri. Nah, gitu. Memang beasiswa juga nggak semudah itu juga Bu. Iya, ya memang sih. Jadi ya memang harus ya perjuangan dan niat sih. Karena sebenarnya saya juga pada saat pertama kali mau jadi PNS itu kan, kalau dulu itu selain tes tertulis ya, waktu itu masih tertulis belum dengan komputer, ada wawancara kan. Pada saat mau jadi CPNS itu pada saat diwawancara tuh saya udah ditanya gitu, kenapa kamu mau jadi PNS? Dan jawaban saya memang karena saya pengen sekolah, pengen disekolahin. Karena saya sebelumnya tuh sempat kayak honorer dulu gitu setahun di Kementerian PUPR pada saat itu ya. Terus sebagai honorer melihat teman-teman yang PNS tuh setiap ada tawaran beasiswa gitu ya, pada daftar, pada ini kan harus ngisi NIP kan. Oh ya. Saya nggak bisa tuh gitu. Aduh, berarti ya harus memiliki angka-angka itu, nomor hidup itu gitu ya. Jadi terus daftarlah PNS di Jawa Barat. Dan pada saat interview saya ditanya gitu, kenapa sih kamu motivasinya jadi PNS? Pengen sekolah gitu. Jadilah semangat nyari sekolah gitu. Ya, motivasinya cukup unik ya Teh. Pengen sekolah, bekerja karena ingin sekolah. Ya cukup. Karena kan gini ya, karena maksudnya mungkin nanti juga merasakan ya, pada saat kita bekerja at certain point itu kita akan merasa bahwa karena kita kan biasanya terus nanti terjebak ya oleh kerjaan yang rutinitas. Kita tuh butuh untuk merecharge lagi dengan perkembangan ilmu-ilmu di luar yang kita bisa dapatkan itu tadi. Kalau nggak sekarang mah ada diklat yang teknis juga banyak, kita bisa online kalau sekarang mah, atau jalur formalnya adalah sekolah lagi gitu. Pada intinya gitu. Jadi akan mensupport atau menunjang kerjaan kita juga gitu. Karena saya suka, kalau kelamaan gini-gini kayak ada tambahan ilmu ya gitu. Jadi sekolah lagi yuk gitu. Betul. Tapi tidak jauh juga nih S3-nya Ibu, nggak jauh-jauh dari di dunia bumi ini. Gimana?
Lebih dekat kok. Lebih dekat istilahnya. sih. Kalau tadi kan S2-nya agak menjauh Oh, ya, perlu sekitar 19 jam penerbangan ya kalau ke Amerika. Kalau S3-nya lebih dekat di Australia, di Griffith University Australia itu ya 8 jam lah. Jadi udah lebih dekat mendekati Indonesia dan Bandung tepatnya. Itu juga prosesnya Itu beasiswa juga sama ya berproses juga gitu ya. Ya namanya kalau beasiswa kan pasti kita harus tes ini itu segala macam, meyakinkan bahwa kita layak dibiayai. Oke, itu tadi Minum dulu ya. tadi perjalanan pendidikan yang luar biasa dari Bu Yulia yang sangat membuat kita insecure ya. Enggak sih, mungkin Termotivasi dong jangan harusnya ya. insecure. Iya. Kita masih punya ada beberapa kesempatan beberapa Pasti tahun bisa. lagi nih ke depan. Insya Allah semoga ada Semangatnya rezekinya. bisa yuk. Nah, izin Ya, Ibu boleh diceritain tadi kan semenjak waktu Ibu lanjut S2 sebelumnya sudah NS ya? Bekerja, iya betul. Boleh diceritain nggak dari sekolah S1 itu bisa memilih PNS sampai dengan sekarang tuh apa sih motivasi Ibu atau goals apa yang Ibu tuju sampai dengan saat ini di karir Ibu? Kalau misalnya kenapa jadi PNS, tadi diantaranya itu tadi ya, kayaknya PNS banyak peluang untuk sekolah, beasiswa dan segala macam. Tapi selain itu, mungkin karena keluarga saya juga turunan PNS juga ya gitu ya, jadi udah Dinasti. terbiasa lah ya gitu melihat seperti itu gitu. Dan kebetulan dari sisi keilmuan saya yang tadi perencanaan wilayah kota itu memang kalau menurut saya lebih tepat gitu ya untuk di pemerintahan, karena pada saat itu kayak urusan penataan ruang apa segala macam itu masih jarang banget lah gitu ya untuk yang lulusan dari kita tuh yang ada di pemerintahan. Banyaknya larinya ke swasta gitu ya, ke konsultan properti dan segala macam. Sementara kita tahu sendiri penataan ruang wilayah atau kota itu di pemerintahan itu kan sekarang apalagi ya menjadi pokoknya harus utama lah ya. Sekarang semua dasar kegiatan itu perizinan segala macam dasar tata ruang gitu ya. Sementara terus itu tadi kalau dari kitanya sendiri yang lulusan ini nggak mau kerja di situ, harus dari mana lagi? Siapa lagi? Berarti maaf ya. Di keluarga yang sudah PNS jadi termotivasi untuk menjadi PNS. Ya saya pikir ada sih pengaruhnya dari situ gitu ya, walaupun ya kalau dibilang presentasi ya mungkin juga tidak mendominasi gitu ya, karena kakak saya juga bukan PNS gitu ya. Tapi mungkin itu tadi it's a combination kali ya, karena tadi pengen disekolahin gitu ya, peluang PNS untuk disekolahin besar. Kedua dari sisi keilmuan memang kayaknya tepat gitu ya, lebih tepat kalau di pemerintahan. Kemudian ya tadi ada ada pengaruh juga dari memang orang tua yang PNS juga. Combination. Itu awalnya Ibu ditempatkan di mana? Itu saya biasa ya kalau itu mah gini ya, jadi kan sama kakak-kakak alumni gitu kan udah pada di mana, dan memang biasanya kayak lulusan planologi itu ada di mana gitu ya. Jadi makanya saya pertama kali honorer itu di Kementerian PU dulu ya, karena memang di situ banyaklah senior juga yang di sana gitu, dan memang bidang kerjanya sesuai gitu. Jadi saya pertama tuh begitu lulus jadi honorer di Kementerian PU di Jakarta itu setahun. Cuman belum ada tuh open recruitment untuk PNS-nya. Dia masih zero growth gitu deh untuk PNS-nya. Kemudian malah di tahun 98-an gitu ada ujian pembukaan rekrutmen PNS itu di Provinsi Jawa Barat gitu. Jadi saya ikut ujiannya di Jawa Barat dan keterima langsungnya di Jawa Barat, ditempatinnya juga di Provinsi Jawa Barat gitu. Jadi ya udah itulah saat itu mulai jadi PNS di Jawa Barat. Dulu saya penempatan pertama tuh di Dinas Cipta Karya dulu namanya. Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Barat. Urusannya ya tata ruang gitu. Ada bidang tata ruangnya lah dulu di situ gitu. Udah masih dari sejalan lah itu ya. Sejalan gitu, jadi memang Nanti sesuai dengan kita akan ketemu di titik tidak sejalan ya Bu. di titik mulai tersesat. Di tahun berapa? 2019 mulai menambah wawasan lah ya. Alias tour of duty lah ya. Gitu. Jadi pas tadi masuk 99 ya saya jadi PNS-nya di Cipta Karya itu ngurusnya tata ruang.
terus sekolah di tahun 2000 kan. Iya. Masih Pulang. juga udah planning. Pulang masih kembali lagi ke urusan tata ruang. Jadi saya tuh sampai dengan tahun 2014 ya, dari 99 itu di tata ruang terus. Walaupun dinasnya namanya berganti-ganti, tapi yang saya urus tetap tata ruang gitu Udah ya. jadi legendanya 2014 ya gitulah ya, orang kayaknya udah dia lagi gitu ya. Kalau rapat tata ruang tuh dia lagi sampai 2014. Nah 2014 itu saya sekolah S3 kembali di 2018. Nah pada saat kembali di 2018 kan ditanya waktu itu sama BKD gitu kan ya, mau kemana Bu gitu, kemana lagi, karena S3 itu isinya research gitu ya, penelitian. Ya udah saya memilih BP2D kan sebagai peneliti. Ingin jadi peneliti gitu, tapi ya itu ternyata mungkin pimpinan melihat atau punya pandangan yang lain gitu ya, melihat hal lain gitu dalam diri saya, sehingga hanya sekitar 5 or 6 bulan kayaknya di BP2D terus ke BKAD deh. Diculik ke BKD. Yes. Kalau seingat saya dulu Ibu di Simpek dulu ya? Iya, jadi 2019 itu ke Simpek, di bulan Juli kalau nggak salah saya jadi Kabid Simpek di BKD sekitar 1,5 tahun itu. Kemudian jadi sempatlah ikut membangun waktu itu bersama Pak Teten ya di sini sistem merit itu kita. Dan itu saya tadi juga ngobrol-ngobrol, percontohan pertama ini sistem merit menempatkan orang sesuai kualifikasi. Akhirnya saya pindah lagi ke tata ruang di tahun 2020 akhir. 2020. Itu ke Dinas Bina Marga bidang tata ruang. Jadi kembali ngurus tata ruang lagi, tapi ya 1 tahun lebih sekian bulan kembali lagi ke BKD. Terus setahunan sekarang ke Biro Pemerintahan Otonomi Daerah. Ya karena memang akhirnya begitu sudah di BKD itu menjadi sudah satu rumpun kan ya. Kalau kita lihat misalnya manajemen talenta ini kemana orang bisa pindah itu kan, kalau nggak kualifikasinya dia rumpun pengalaman kerjanya gitu ya. Jadi udah serumpun. Sekarang saya di Biro Pemotda gitu. Sangat sepanjang itu sampai ke atas ini, wow, nggak mudah ya Bu. Ya. Apa ya, capek Bu? Ya kalau sama aja kali ya sama yang lain, kan kerja mah pasti ada capeknya, ada ups and downs gitu ya, tapi kan ada juga happy moments gitu ya. Jadi itu biasa sih kalau menurut saya, konsekuensi ya. Mungkin ini Bu yang kita belum sempat mention, dengan ke apa ya, dengan sangatnya Ibu perjalanan karir dan pendidikan yang memang apa ya, mungkin sebuah privilege kita sebagai PNS ya Bu, bisa menjalankan beasiswa, lepas tugas dan lain. Cuman ada satu peran Ibu sebagai istri, Ibu di rumah gimana Bu? Anak Ibu ada? Anak ada 2, ya alhamdulillah sih kalau sekarang sudah besar-besar ya. Jadi yang pertama itu semester 8 kuliahnya di Teknik Lingkungan ITB. Kemudian yang kecil baru masuk nih, kan sekarang baru ini baru ya, penerimaan mahasiswa baru ya di SAPPK ITB juga. ITB itu juga. baru masuk. Dinasti ITB. Wow. Ini kan biasa gitu ya, pengaruh keluarga ya, gitu. Betul. Yang kecil tuh kan dia kayaknya FOMO aja gitu ya, begitu ayahnya ITB, ibunya ITB, kakaknya ITB, kalau dia nggak ITB tuh dia FOMO kan, nanti aku kalau ngobrol reuni gimana kalau nggak masuk ITB. Jadi dia masuk ITB. Wow, ITB. Ini memang sangat luar biasa Bu. Cok aja. Ini keluarga ini Bu, maksudnya Ibu pasti ada pada saatnya berbagi peran yang betul-betul memaksa Ibu memilih lah. Mungkin. Itu sangat-sangat tidak mudah ya, maksudnya baik dalam urusan pendidikan dan juga urusan karir atau pekerjaan ya gitu ya. Karena tadi misalnya dari yang pertama aja ya, misalnya soal pendidikan gitu ya, apalagi kan saya S2, S3 itu di luar ya. Itu kan pasti harus seizin suami gitu ya, karena kan suami saya juga bekerja gitu ya, meninggalkan. Jadi pas saya S2 itu baru menikah lah itu. Jadi saya Maret 2000 itu menikah, berangkat sekolah tuh di Julinya kalau nggak salah gitu ya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu gitu ya kan, itu otomatis harus ada izin dari suami. Jadi kita harus
plan bersama kan gitu, bahwa kalau saya sekolah ini gimana kamu. Cuma kan waktu S2 tuh perkiraannya tuh cuman 1,5 tahun paling lama gitu ya. Jadi tadinya tuh plannya ya udahlah 1,5 tahun mah saya aja pergi sekolah, suami tetap kerja di Bandung. Tapi kan manusia hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Karena ternyata begitu saya sampai sana, saya hamil gitu ya kan. Jadi saya melahirkan anak saya di sana kan gitu ya. Dan itu nggak mungkin kan kalau terus saya nggak kalau suami saya kamu harus ke sini ya kan, karena saya sambil kuliah harus harus melahirkan apa segala macam, ngurus anak pertama tuh kan belum punya pengalaman gitu ya. Jadi memang tadi challenge-nya banyak gitu. Jadi pada saat saya sekolah S2 pun yang tadinya saya pikir ya udahlah tinggal suami udah ngizinin 1,5 tahun sekolah saya balik lagi, tapi ternyata enggak gitu. Tadi tanpa saya sadari begitu pergi itu mungkin saya sudah hamil gitu ya. Jadi di sana akhirnya saya melahirkan anak saya yang pertama gitu ya di LA. Jadi ya otomatis lah suami akhirnya dipanggil. Nah itu kan suatu pengorbanan juga ya dari suami saya meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti saya gitu. Jadi kuncinya memang kita berumah tangga, jadi tidak hanya bekerja ya, berumah tangga dan bekerja kita butuh teamwork, partner yang tepat gitu ya, untuk bisa teamwork, bisa solid, bisa kompak mencapai tujuan bersama gitu ya. Kan itu kalau di organisasi, di kerjaan kita selalu gitu ya, kita punya tujuan bersama gini. Di rumah tangga juga sama gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu saya mendapat pasangan yang sangat mendukung gitu ya, suportif. Jadi apa yang menjadi cita-cita saya pun dia mensupport gitu ya, termasuk ya tadi hal-hal yang tidak terduga, yang tadinya dia udah saya mau kerja aja di Bandung, di 1,5 tahun baru kita reunion gitu ya, ketemu lagi, ternyata saya hamil. Jadi dia mau nggak mau harus meninggalkan pekerjaannya, menyusul saya ke sana karena ngurus, nggak mungkin kan saya ngurus bayi sendiri, saya harus sekolah dan segala macam gitu. Itu challenge yang pertama pada saat S2 gitu ya. Kemudian sekolah kerja, nah kerja juga sama gitu kan. Punya anak kecil saat bekerja nggak tahu ini udah pada berkeluarga aku udah nah kan pasti merasakan ya kalau punya kita sebagai wanita gitu, perempuan bekerja di luar rumah ya. Kalau tadi bilangnya mungkin nggak perempuan bekerja tapi bekerja di luar rumah gitu ya, karena yang di rumah juga bekerja 24 hours ya. Kalau ngurus anak tuh lebih wah luar biasa lagi gitu ya. Kita malah sebenarnya kalau kita bekerja di luar rumah ada yang membantu kita mengurus anak kita gitu ya. Nah itu kan juga challenge ya, bekerja di luar rumah, kita punya anak kecil gitu kan, harus support system sangat kuat, mulai dari mertua, kalau nggak mbak gitu ya, ya tadi suami gitu untuk ngurus anak gitu. Jadi intinya alhamdulillah suami saya sangat suportif gitu untuk urusan itu. Dan anak-anak pun waktu masih bayi masih lebih gampang. Nah begitu saya S3, itu anak saya yang kecil waktu itu masih kelas 3 SD ya. Anak kelas itu kan sudah mulai ingat dan sudah mulai merasa bahwa dia butuh ibunya gitu. Nah pada saat saya S3 itu, jadi kan harus saya pergi dulu baru mereka bisa menyusul ya, karena kan 4 tahun nih saya sekolah. Jadi itu pun tadi pengorbanan saya dengan suami saya. Kenapa milih Australia, milih yang dekat, karena tadinya suami saya hanya ingin bolak-balik saja gitu ya, tidak ikut full tinggal gitu. Jadi dia minta jangan jauh-jauh supaya dia bisa bolak-balik gitu. Rencana awalnya begitu. Nah saya pergi dulu karena rumah harus udah ada, sekolah harus udah ada, buat anak-anak baru bisa nyusul kan gitu. Nah pada saat itu bukan challenge gitu kan, anak saya yang kecil kan merasa bahwa tidak ada ibunya selama 6 bulan gitu ya. Terus udah gitu dia misalnya waktu itu sempat sakit dan masuk rumah sakit, itu diingatnya lama loh. Dia tuh membekas, ibu dulu waktu aku ini nggak ada loh gitu ya. Ya itu pasti akan ada hal-hal seperti itu yang tadi kita butuh support dari suami untuk juga bantu menjelaskan ke anak ya. Kita juga pasti akan harus make up waktu kita untuk anak gitu ya. Mungkin secara kuantitas nggak banyak, tapi quality time itu menjadi penting gitu. Jadi tetap saya walaupun jauh, komunikasi, ngobrol apa segala macam tuh masih intens gitu. Jadi alhamdulillah, maksudnya anak saya kalau apa-apa tuh masih cerita sama saya gitu ya. Pada saat saya di Australia, bahkan misalnya anak saya yang cowok ini kan itu udah SMP, jadian pun dia nelfon gitu ke saya. Gitu. itu maksudnya jangankan yang jauh, yang dekat karena nggak dapat privilege seperti itu dari anak-anaknya, Bu, tidak sedekat itu. Ya makanya itu kan itu effort ya yang harus kita upayakan gitu kan, karena dia juga takut ya kalau kita sering-sering di luar rumah nanti pulang-pulang anak saya siapa Anda? Memang bondingnya harus kuat juga. Iya, jadi itu memang effort yang harus kita lakukan gitu. Jadi contohnya misalnya kayak saya pulang kantor itu semalam apapun saya pasti masuklah ke kamar anak saya gitu ya, untuk
Ya kalau dia belum tidur say hi, kalau dia mau cerita Tips satu. cerita gitu ya, cerita, kalau dia udah tidur ya udah. Ya tapi selalu saya sempatkan masuk karena kan mereka pasti udah ada di kamarnya lah ya gitu. Pasti sempatkan masuk ke kamar gitu. Kalau dia ada yang mau diceritain dia akan cerita. Kalau dia enggak ya udah, yang penting say hi gitu aja. Jadi tetap menjaga bonding itu sih gitu. Karena ya kalau sekarang udah ada besar masih lumayan ya dia bisa mengerti. Waktu kecil itu yang agak memang susah gitu, kayak anak saya pas saya di Australia dia sakit tuh dia ingetnya tuh lama gitu, berapa saat saya sakit ibu tidak ada gitu. Membekas dan tapi ya udah itu memang ya udah kita harus ini kan sampai dia akhirnya ya harus diterima gitu kan. Tapi ya kita jelasin gini segala macam. Nah akhirnya mereka pada nyusul kan ke Australia gitu, jadi semua pada sekolah di sana, anak-anak dan suami yang tadinya mau bolak-balik akhirnya ngapain juga mungkin dia di Bandung sendirian gitu ya, cuman kerja ya hanya karena tadinya kan kerjaan ya, urusan kerjaan. Akhirnya itu tadi again gitu ya, dia sacrifice buat saya gitu ya, meninggalkan kerjaannya mengalah dan, untuk di gitu. Tapi ya itu ya alhamdulillah lah pokoknya ini support dari keluarga. Support ya. Jadi memang support system sih. Kalau nggak ada itu mah nggak bisa. Apalagi kita mungkin kan diajarin sebagai perempuan ya, kalau suami tidak mengizinkan, manut. Ya Bu, itu juga menjadi sebuah apa ya? Sebetulnya memang ibu memilih ya untuk sesuatu hal yang memang alhamdulillahnya punya support system yang bagus, yang kuat dan kalau yang kita tarik kesimpulan sih memang sangat apa ya, mendukung untuk kemajuan gitu ya Bu. Kan ada beberapa yang bahasa Sundanya mah yang penting deket, yang penting ngumpul makan sama apapun gitu, yang penting ngumpul gitu, ngariung. Itu ada mentality juga. Kalau yang saya bilang itu ada mental block juga untuk di beberapa orang yang memang bukan di perempuan saja ya, tapi di laki-laki juga ada hal seperti itu gitu ya. Kadang misalnya mau sekolah ataupun mau kerja gitu kan, ada orang yang tidak mau merantau gitu ya, ingin yang dekat-dekat keluarga, ngapain sih cari jauh. Itu kan mentality ya, dan itu bisa terjadi pada siapa saja lah gitu. Jadi saya tidak mengini-inikan gitu, tidak hanya perempuan saja, itu laki-laki juga ada yang seperti itu. Tapi kalau perempuan memang pada dasarnya tadi tetap kita pertama tuh harus bertanya. Jadi sebenarnya saya pada saat S2 itu tadi sudah tidak berpikiran lagi akan S3 gitu ya. Makanya saya jaraknya lama kan, 2001 udah lulus S2, baru S3 lagi 2014. More than 10 years gitu ya, baru sekolah lagi, udah lupa cara jadi studentnya gimana gitu ya. Cuman tiba-tiba kok kayak ingin. Nah itu tapi saya juga tadi tanya ke suami kan, konsultasi, daftar nggak nih saya, ya udah cobain aja dulu. Mungkin tadinya dia awalnya gitu, cobain aja dulu, udah belum tentu dapat kemarin gitu. Tapi cuman dia tetap pesan kan, ya kalau bisa mah, karena memang waktu kan lulus di beberapa ya, dia bilang kalau bisa mah yang dekat aja, jangan yang jauh. Tadinya kan saya misalnya mau ke Amerika lagi gitu ya, janganlah kejauhan gitu ya, kata dia. Oh ya udah gitu, akhirnya yang dekat aja gitu di Australia. Lulus gitu. Di beberapa ya Bu? Beberapa uni gitu kan maksudnya. Itu karena tadinya pengen balik ke Amerika kan saya, karena saya berpikirnya saya udah pernah di sana, udah gitu anak saya kan lahir di sana ya, tadinya mau sekalian ngurusin, karena kan dia warga negara sana ya, kalau lahir di sana Amerika tuh kan langsung punya paspor, langsung ini gitu ya. Jadi sekalian lah si kakak biar bisa ini, tapi pikir-pikir kata semua jauh, oh ya udah. Gitu. Ya kompromi lah semuanya. Ya betul. Nah Bu, selanjutnya nih kita tadi udah bicara banyak ya Teh tentang pendidikan, keluarga, awal karir. Ibu pasti waktu awal karir pernah jadi pegawai biasa nih Bu. Ya tentu. Dari honorer, apalagi ya honorer, PNS di kementerian, di PNS di Pemprov, di Cipta Karya ya tadi Bu. Sebelum menjadi Ibu punya power lah istilahnya, punya portofolio yang luar biasa ini. Nah gimana Bu tantangan dulu Ibu sebagai wanita di tempat kerja, apalagi zaman itu Bu, zaman sangat-sangat jahil ya. Ya. Entah kenapa saya nggak pernah merasa gimana ya, even dari awal karir saya tuh nggak pernah merasa bahwa saya sebagai seorang perempuan memiliki kesempatan atau kualifikasi atau apa yang kurang dari laki gitu ya. Nggak tahu sayanya aja yang kepedean atau gimana ya, pokoknya nggak pernah merasa inferior gitu dibanding yang lain sih ya. Waktu saya pertama kali honorer di kementerian, apalagi kalau di kementerian sih, kalau menurut saya memang pada saat dulu dibanding dengan di Pemda memang pasti iklimnya berbeda gitu ya, sudah lebih egaliter, sudah lebih profesional, dalam arti
di setiap kesempatan baik rapat ataupun pekerjaan yang dilihat itu bukan kamu jabatannya apa atau kamu laki atau perempuan, tapi kamu itu kualifikasinya seperti apa yang keluar dari mulut kamu itu yang dilihat ya. Kalau dari di pusat, kalau saya sih ngerasa dari dulu tuh udah kayak gitu. Cuman memang kan kalau di provinsi atau kabupaten kota dulu juga mungkin kan belum seperti sekarang yang sudah sangat-sangat tadi ya egalita dan profesional ya. Tapi alhamdulillahnya begitu saya masuk pertama kali jadi CPNS di Provinsi Jawa Barat di Dinas Cipta Karya tadi, itu saya juga langsung mendapatkan pimpinan gitu ya, bos saya saat itu wanita yang sangat luar biasa. Jadi bos saya perempuan dan sangat luar biasa. Menurut saya dia salah satu orang yang membentuk kenapa saya bisa sampai seperti sekarang ini. Dan saya juga menganggap tidak hanya seperti bayi ya atau anak yang lahir yang punya golden age gitu ya. Golden age itu sebagai momen yang di saat kita tuh bener-bener inilah penting ya, golden age itu untuk pertumbuhan ke depan. Kita sebagai CPNS pun seperti itu. Tempat pertama kali kita ditempatkan, mentor kita pertama kali saat kita baru mulai bekerja, itu sangat mewarnai kita akan seperti apa ke depannya. Sepakat. Sangat. Jadi makanya kan kayak di kita ya, misalnya kan di manajemen talent segala macam, itu kayak ada yang mentoringnya gitu ya, tutor itu segala macam, itu di awal-awal kan kita sempat ngobrol ya, kalau misalnya CPNS itu kayak kita kayak harus punya apa ya, kayak buddy gitu ya, yang dia memberikan mentor segala macam. Dan ini memang sangat penting. Jadi saya sangat berasa bahwa bos saya yang pertama pada saat saya jadi CPNS, dia yang membentuk saya seperti sekarang, dan dia adalah wanita yang sangat hebat gitu ya. Jadi sama perempuan, sama juga dia sampai S3 gitu ya sekolahnya gitu ya, dia membagi antara ya kurang lebih sama lah, makanya saya pikir oh ya that is my role model gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya, jadinya saya dikasih ajarin gimana kerja yang benar, gimana tadi antara kita juga dengan keluarga gimana segala macam itu ya. Kurang lebih sedikit banyak ya dari dia gitu ya. Jadi itu tadi alhamdulillah saya tuh beruntung ya gitu ya, maksudnya pertama kali masuk dapat mentor bos atau atasan itu yang luar biasa, yang memberikan kesempatan untuk saya segala macam dan membentuk saya sampai akhirnya jadi seperti sekarang ini. Itu sih fakta selanjutnya. Ternyata memang itu sangat pengaruh ya. Itu sepakat, role model. Kalau misalnya kamu awal nih masuk kerja dapat lu nggak bener, kamu kan pasti nyontoh ke dia ya. Jadi PNS tuh begini ya. Misalnya kerjanya gini, itu akan kebawa tuh gitu. Jadi kalau dari awalnya nggak bener, nanti berharap aja di tahap berikutnya dapat orang yang tadi bisa mementor ring kamu untuk misalnya lebih bener lagi gitu. It's okay. Tapi kalau misalnya dapetnya yang begitu terus, kurang beruntung Anda kan gitu ya jadinya. Jadi memang saat dulu awal-awal tuh Ibu tidak merasakan pembeda, apalagi mungkin atasan juga. Walaupun kan dunia kan Cipta Karya itu rumpun ke-PU-an ya. Orang kan selalu punya pandangan PU itu adalah dunianya laki-laki. Betul. Which is memang di kantor itu mayoritas laki-laki gitu ya. Mayoritas laki-laki gitu ya. Memang ada beberapa hal tertentu yang akhirnya katakanlah yaitu orang mengecapnya sebagai kerjaannya laki-laki, tapi saya selama itu enggak, misalnya kayak ke lapangan survei ya hayu aja, justru makanya jadi udah biasa gitu, bercandanya udah jadi kayak bercanda laki gitu ya, kan ya apa sendiri ya bercandanya gitu-gitu udah biasa gitu, jadi udah biasa. Terus ke lapangan apa-apa kan sana sini ya sama bapak-bapak itu ya udah biasa gitu. Dan itu tadi atasan top pimpinan pada saat itu pun kepala dinasnya juga saya rasa beliau juga tidak menginikan antara laki dan perempuan gitu ya. Tidak patriarki lah ya. Iya gitu, enggak sih kalau walaupun itu tadi ke-PU-an kan selama ini dianggapnya dunianya laki-laki, tapi orang di dalam itu kalau menurut saya sih justru tidak egaliter gitu ya. Karena orang teknis mah kayaknya nggak terlalu gitu. Ya laki perempuan sama aja. Di Kementerian PU juga ya? Dan memang kebanyakan laki-laki. Iya, tapi apakah merasa gimana? Enggak sih. Sama. Iya kan? Iya. Maksudnya kita tuh dianggap laki jadinya gitu loh. Iya. Jadi bos saya yang awal kan perempuan, tapi yang berikutnya laki-laki gitu ya. Tapi tetap aja gitu. Ngebelah lah ya Bu, kita berhasil survive. Makanya mungkin sampai kayak gitu ya. Jadi karena saya tidak dianggapnya sama laki perempuan. Jadi begitu ini udah bukan di Cipta Karya ya, cuman ganti judul waktu itu jadi Dinas Tata Ruang apalah permukiman.
Itu kan kayak misalnya dulu tuh saya sebagai staf ya, kayak misalnya kita setiap ngurusin anggaran tuh ya, DPA, RKA segala macam itu kan begadang sampai malam. Ya begadang sampai malam gitu, kita juga gitu. Kadang malah justru saya yang suka mengingatkan kepada beliau gitu bahwa saya ini loh punya anak loh gitu, boleh nggak saya pulang dulu. Dia kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang sampai jam 2 malam apa segala macam ya disamain aja gitu sama yang lain gitu. Cuman memang kadang-kadang kan kita butuh mengingatkan karena tadi ya kita tetap harus balance antara keluarga dan ini gitu ya. Jadi kadang juga Pak yang ini saya selesaikan tapi saya bawa ke rumah ya gitu, karena ini misalnya anak saya ini atau suami saya udah ini gitu. Saya dulu suka bercandanya gini, saya mending dipecat sama bapak daripada dipecat sama suami saya. Saya gitu kalau misalnya kadang-kadang bos saya, oh udahlah ini selesaiin dulu gini, Pak udah jam segini gitu kan. Jadi saya sih nggak merasa mereka yang membedakan, justru kadang-kadang saya mengingatkan mereka gitu ya bahwa saya juga punya keluarga yang harus ini gitu, karena kan bapak mah misalnya pulang mah udah tinggal pulang, udah selesai. Kalau saya kan anak saya, suami saya gini, dan alhamdulillah mereka sih selalu mengerti. Jadi kadang-kadang saya juga bawa pulang ke rumah, tetap di rumah sih sampai jam 2 malam gitu misalnya ngerjain. Iya. Cuman mungkin komunikasi juga harus baik dengan intinya komunikasi dengan itu di semua sih ya, komunikasi dengan pimpinan, dengan rekan kerja, dengan bawahan semua itu, dengan keluarga, memang komunikasi gitu tadi supaya ya kita sampaikan aja gitu ya kondisi kita begini, tapi kita nggak akan komitmen kita tidak akan berkurang gitu. Jadi saya tidak meminta pengurangan beban kerja, cuman ya saya mengerjakannya di rumah misalnya gitu. Jadi bukannya tuh saya Pak ini saya mah jangan ngerjain ini, kasih ke yang lain, enggak juga gitu. Tidak mengurangi output ataupun itu kan tidak mengurangi produktivitas, beban kerja atau outputnya, tapi mungkin ya kalau sekarang kan udah ada flexible working arrangement ya. Kalau dulu mah kan belum. Jadi itu kita mengkomunikasikan dan minta izin Pak saya kerja ini di rumah ya, tapi pokoknya Bapak besok ada aja. Udah selesai aja misalnya gitu. Nah Bu, selain ini kan kita di kantor tuh ada juga ya bapak-bapak nih yang istrinya kerja. Kita mungkin mau nanya ke Pak Nandang ya. Ada Pak Nandang? Pak Haji Nandang. Ini friend saya juga, ini friend. Ini yang kedua kalinya Pak Nandang hadir. Gitu, laris manis. Laris manis. Nampaknya Bapak banyak pengalaman yang berharga dan bisa dibagikan. Oh benar kan, setahun ini memang pengalamannya sudah luar biasa. Jadi Ibu, Pak Haji ini tuh istrinya di rumah itu adalah wanita karir ya Pak ya. Sekarang menjabat sebagai kepala sekolah ya Pak. Nah, jadi kita pengen tahu nih Bapak, gimana tanggapan Bapak terkait pembagian peran antara istri dan istri di rumah dengan bekerja, kemudian peran Bapak dan istri seperti apa? Pembagian tugas ya, istri saya kalau di rumah ya sebagai istri gitu ya. Sebagai istri ya tetaplah itu kan tanggung jawabnya ya, seperti memasak, menyediakan makan sarapan pagi sewaktu. Istri saya udah biasa ya, termasuk kalau ada rekan-rekan dari kantor juga, kalau ada kegiatan di rumah itu istri saya juga yang menyediakannya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Terus jam 5 sudah tersedia makanan pagi-pagi untuk sarapan itu udah biasa. Jam 3 subuh sudah mulai. Kita udah bangun itu sholat. Nah, terus dan keluarga juga diupayakan karena rumahku adalah surgaku ya. Mantap. Rumahku surgaku. Jadi diupayakan itu sholat berjamaah. Yang laki-laki itu ya minimal lah satu waktu, yaitu sholat subuh aja. Sholat subuh aja itu diupayakan semua ke masjid, termasuk anak saya juga yang itu semuanya
semuanya diupayakan ke masjid, kecuali kalau yang 4 waktu mah itu karena banyak masing-masing ada kegiatan, kegiatan di luar, terus pulangnya juga kadang-kadang ada yang malam. Jadi memang Bapak menciptakan lingkungan rumah yang harmonis. Mencoba yang berhasil. Iya, luar biasa loh. Alhamdulillah, Bu. Saya mah nggak sehebat istrinya Pak Nandang, itu jam 5 subuh udah tersedia sarapan. Luar biasa. Karirnya bagus sampai kepala sekolah. Anak udah cucu udah banyak ya Pak? Cucu baru 1. Oh ada 1. Luar Terus biasa sih teh anak-anak. Alhamdulillah anak saya yang pertama yaitu karena perempuan, sekolahnya di UPI itu di PSUI Pendidikan, dan sekarang honor SMA 20. Wow. SMA 20. Nurun ya, jadi guru juga ya sama ibu ya. Terus yang kedua masih kuliah S2 di SBM ITB. Oke, Mungkin luar biasa. Oktober lah sekarang Lulus. tamat ya. Mudah-mudahan. amin. Terus yang ketiga masih SMA kelas 3 SMA 2 Bandung. Ya, atlet Kota Bandung basket, Bu. Wow. Atlet. Atlet basket Kota Bandung. Keren Unik banget. juga ya perbedaannya. Guru, bisnis, dan Iya. atlet. Kalau saya sebagai PNS biasa. Nggak biasa lah ini. PNS, Dibiasakan. kalau bilang PNS biasa, tapi ayah yang luar biasa, ayah dan suami yang luar biasa. Diupayakan dari waktu saya waktu anak-anak kecil itu saya sengaja gitu ya, jadi meluangkan waktu, mencari Iya. waktu ya, Iya, mencari waktu mungkin ya. Iya. Jadi antar jemput anak itu sudah biasa. Iya. Antar jemput anak itu, kalau itu ke atasan saya itu, Bu, saya mau antar dulu anak, itu jemput dulu anak saya, jemput dulu. Nah itu sampai ke SMP lah masih gitu. Masih di Ya, yang masih terus ya alhamdulillah sampai saat ini pun ya baliknya gitu. Baliknya saya sakit tuh sama yang kecil itu dianterin gitu ke rumah sakit tuh. Itu udah ini ya. Jadi tim baliknya. Ya, gitu. balik diurus ya Pak. Diurusnya. Iya. Jadi saya Luar biasa. sakit dianterin gitu. Itu memang benar-benar terjadi ya. Iya. Jadi waktu itu juga kan ada 1 menit itu memeluk anak. Kalau saya lebih daripada berapa jam saya dengan anak gitu ya, gaul dengan anak gitu. Itu waktu zaman Pak Aher ya, ada 1 menit itu memeluk anak. Kalau saya berapa jam memeluk anak itu. Jadi sampai yang kalau yang besar yang perempuan itu sampai walaupun sekarang juga sama, walau udah nikah tapi tetap kayak berteman gitu. Iya. Berteman yang perempuan. Alhamdulillah sampai saat ini. Jadi memang sebagai apa ya, di rumah sebagai ayah tuh sangat menjalankan perannya sebagai ayah. Iya. Ada untuk anak-anak kan biasanya tuh ibu lah itu mah gitu. Iya. Yang bonding sama anak-anak mah ibu aja. Tapi bapak mah kan itu Anak saya bantuan zaman kaki besar. juga sama kan. Kalau nggak ada bibi gitu pulang kalau sekarang gitu. Kan bagi tugas. Ya, sama laki-laki itu persis. juga, yang laki-laki itu yang Bekerja SMA itu juga. ya. Iya. Yang laki-laki yang di ITB S2 itu nyuci piring. Iya. Cuci piring. Iya. Terus yang ketiganya itu bagian ngepel gitu. Iya. Bagus. Nah itu jadi ya karena kebiasaan mungkin ya. Jadi Bareng-bareng. mereka kalau tiada yang ngebantu itu ya udah enjoy we, udah Iya, biasa gitu, iya, bisa iya, ini kan. iya. Bisa di apa namanya tuh? Jadi tanggalanting lah Iya, pembantu teh, iya, bahasa iya, Sunda betul, mah ya. betul. Jadi pembantu. Udah biasa, nggak Iya. harus. Bibit-bibit kita menghilangkan patriarki nih di dunia kita ini. Iya. Dengan mengajarkan anak laki-laki itu nggak Iya. apa-apa ngerjain pekerjaan Iya. rumah. Iya, Iya, gitu. kan Iya. itu harus dicontohin. Ini Iya, iya. kalau Pak Nana saya pikir udah sangat modern ya. Maksudnya gini, justru kan kalau di kita seringnya gitu ya tadi bahwa itu tadi laki-laki yang bekerja keluar, Iya, perempuan betul. di Yang di rumah rumah. ngurus anak perempuan. Sementara sebenarnya kalau di luar sana kan udah agak cukup lama itu Iya, seimbang betul, gitu ya, betul, bahwa betul, ada ya. stay home date itu udah lama gitu Iya, ya. betul. Nah, kalau menurut saya sih dengan Pak Nandang ini luar biasa gitu. Terus sama tadi ya, kuncinya memang kan kita
ya saling mengisi aja ya Pak ya, jemput ya bareng-bareng. Yang berlebihan lah. Jadi sebenarnya kayak misalnya tadi jemput anak, misalnya Pak Nandang waktunya lebih luang, Pak Nandang jemput. Sama saya juga sama suami, kalau siapa ya, kamu bisa nggak? Kalau nggak bisa suami saya, kalau dia nggak bisa saya. Terus tadi kalau saya memang justru sejak 2014 kuliah di Australia itu, kalau di sana kan nggak mungkin punya pembantu ya. Selama 4 tahun itu pun memang sudah selalu berbagi tugas. Jadi saya masak, suami saya tuh yang nyuci baju sama ya itu sampai baju masuk lemari lah ya gitu ya, sama bebersih rumah. Nanti anak yang laki nyuci piring, nanti yang perempuan. Memang dari sejak tahun itu sudah terbentuk begitu, sampai pulang ke sini jadi nggak pakai pembantu lagi ya, karena udah kebiasaan berbagi tugas. Jadi saya sih ya luar biasa nih, maksudnya Pak Nandang ternyata maksudnya ini kan Pak Nandang tuh udah lebih advance ya, maksudnya udah maksudnya gini, udah mau sampai udah punya incu gitu loh Pak. Kalau saya masih di tahap ini gitu, jadi kan maksudnya saya confident bahwa berarti ini, cuma saya memang penasaran kan, jadi saya yang nanya gitu ya. Ya cuma pernah ini mah tergelitik Pak gitu ya, karena kan selama ini alhamdulillah misalnya dengan suami saya tadi ya saya merasa suami saya suportif gitu, cuman kan hati manusia siapa yang tahu. Jadi saya ingin bertanya, Bapak ikhlas nggak ya Pak? Saya ingin ngukur aja gitu, suami saya ini kira-kira ikhlas nggak? Iya ikhlas. Jadi ingin tahu aja kalau dari Bapak gimana sih Pak gitu perasaannya, atau kadang-kadang ada konflik batin juga atau gimana gitu. Aku kan cowok gitu. Saya kan penasaran. Ikhlas ya. Sampai saat ini Bu ya, saya kami di keluarga gitu seperti bebek Bu, kemanapun gitu ya, bareng gitu, bareng. Iya. Kan aneh gitu ya. Ini udah kuliah, udah rumah tangga gitu ya, udah mau yang SMA lah masih kayak itu, kecuali kalau ada kegiatan itu masih bisa ayo bring gitu ya. Alhamdulillah. Jadi malah hikmahnya bondingnya, ikatannya kuat ya Pak ya. Ikatan batin Bu, kuat banget gitu ya dengan istri dan anak-anak. Kan kita juga berdoa pada Allah, Robbi habli minas sholihin ya. Emang beda ya Pak Ustadz. Ya, itu kan dipinta kan betul, indikator itu kalau anak yang sholah itu pasti pintar lah. Iya kan? Yang pintar belum tentu pasti pintar. Pasti pintar lah. Ya mudah-mudahan gitu ya. Iya. Ya, ibu mah lebih pintar dan soleh gitu ya. Enggak Pak, makanya saya itu jalannya tuh masih setengah. Bapak nih yang udah mau paripurna, jadi saya harus belajar. Iya gitu. Makanya tadi sama Bu Devi, udah cina ini kan, aduh saya tuh suka deg-degan. Tapi saya jujur nggak nyangka kalau Bapak tuh ternyata role model yang luar biasa juga nih di sini, berlian yang terpendam yang kita. Saya sebenarnya sudah sedemikian lama loh kenal dan berteman dengan Bapak gitu ya. 2005. Gitu baru satu ya Allah luar biasa ternyata Pak Nandang gitu. Tahu gini kan saya selama ini nanya-nanya ke Bapak. Iya, tapi alhamdulillah ya Pak. Dari yang Bapak tadi akui juga kan bahwa membentuk ikatan dengan anak-anak tuh nggak jauh dari mendapatkan hasilnya buat Bapak juga. Bapak istilahnya diurus Pak itu teh kejadian anak menelantarkan orang tua tuh banyak ya sekarang. Barusan juga anak saya kan, saya belum pulang jam segini itu pun so sweet. Tapi iya itu tuh hal yang sangat ini loh, sangat kita rindukan sebagai orang tua ya. Kan kadang-kadang kalau anak cuek tuh gitu ya. Karena di rumah tidak terlalu ini sih, biasa-biasa gitu ya. Dan itu kan. Itu tuh benar, itu hal yang berharga banget. Lebih seperempat kan ya, udah di rumah udah gitu dicari, kan. ya. Nah, ini jam itu segini, kebahagiaan tersendiri. Gitu. Maafkan ya nak, ayahmu disandra. Oh ya, kayaknya kita nggak bisa menyandra Bapak lebih lama lagi Pak. Hatur nuhun Pak, udah sharingnya. Bisa digerebek ya anak-anak. Pak, Billy udah lewat jamnya. Aman sih kita. Itu berbagi itu ya. Iya betul. Lagi Karo yang ini lah ya. Sama Pak. Yang terbaik ini. Ada. Iya, turun pisan Manana, sehat selalu. Ya enggak. Oke. Good talk. Bu, tadi kita denger ya Pak Nandang luar biasa. Ternyata saya pribadi baru tahu nih Teh. Luar biasa. Saya dong syok, udah lama kenal. Gila, ternyata temanku sangat luar biasa. Bu, nah ini mungkin pertanyaan lanjutan dari yang tadi juga Bu. Ibu kan sekarang posisi udah di top leader lah ya Bu. Ibu pasti punya bawahan-bawahan atau rekan kerja yang perempuan-perempuan juga nih Bu. Gimana Bu, kayaknya
dia mah perempuan nih agak menghambat, atau misalkan ada nggak Bu pandangan-pandangan gimana gitu di Ibu, apa membedakan bahwa oh dia perempuan harus banyak di Enggak. Justru gini, ya itu tadi justru karena kalau saya perempuan, saya tahu perempuan itu sih paling multitasking. wow. Catat. Perempuan itu sih paling Dengerin tuh. perempuan itu sih paling multitasking. Kalau laki itu cuma kasih satu tugas satu, udah tuh nggak bisa dia mikirin yang lain-lain. Tapi kalau sama yang perempuan, tolong ini ya, sama ini. Oke Bu, gitu ya. Kan gitu. Jadi kalau saya sih karena tadi balik lagi karena saya perempuan, saya tahu apa kekuatan perempuan itu di mana gitu. Tapi ada juga tadi kelemahannya ya, keterbatasannya gitu. Saya tuh jadi ya gini ya, kadang ini bisa jadi titik kuat, bisa jadi titik lemah gitu ya. Karena tadi saya sebagai perempuan, jadi begitu ada misalnya staf saya yang bilang gitu, Bu anak saya sakit. Nah itu tuh udah nih mulai ya dilematis. Ini titik kuat, titik lemahnya adalah bisa jadi gini, saya juga pernah ngalamin kok anak saya sakit gitu ya, kamu masih tetap bisa bekerja kan gitu ya. Tapi kadang-kadang juga titik lemah karena saya itu juga paling nggak bisa kan kalau namanya ibu ya, dengar anak sakit gitu ya. Terus gitu, ya Bu saya mau ini anak saya gitu, ya udah gitu ya. Jadi kadang-kadang saya itu juga emang harus yang gini, wait gitu ya gitu. Saya ngerti gitu, tapi pasti ya gitu saya akan tanya dan mengakses itu gitu bahwa apa ya oke, you can apa maksudnya, yaudah kamu udah ngurus anak aja dulu, ini tinggalin gitu, atau sometimes kadang kayaknya itu masih bisa ini deh gitu ya, kamu masih bisa sambil ini deh gitu, misalnya kalau nggak misalnya bukan anaknya sakit nggak ada yang jagain, ya udah bawa aja ke kantor misalnya gitu ya. Karena saya juga punya pengalaman selama bekerja dengan wanita-wanita hebat gitu ya sepanjang tahun ini, ada tuh rekan saya yang wah jauh lebih hebat lah dari saya gitu ya, misalnya karena saya pernah menyaksikan misalnya dia membawa anaknya kerja kantor tuh ya sambil ngurusin ini itu si anaknya taruh di musola gitu ya gitu, tapi dia tetap bisa konsentrasi. Itu tadi aku bilang si paling multitasking gitu ya. Jadi memang effort kita sebagai wanita yang bekerja di luar rumah itu pasti effortnya akan lebih besar ya dibanding kalau laki-laki. Kan balik lagi tadi ya, kalau laki-laki oke ya, kecuali tadi ya kalau kayak Pak Nandang nih misalnya yang yang istrinya juga bekerja, pasti juga akan ada trade off itu. Tapi kalau yang enggak pasti akan punya keleluasaan waktu yang lebih dibanding kita. Kalau kita ya tadi kan si paling multitasking teh ngerjain nanti si anak teh, Bu aku mau ini ya gini gitu ya, kan harus bisa kasih advice gini gitu. Tapi ya itu tadi ras terkuat di bumi itu apa ya? Who runs the world? Girls. Ini nanti boleh di-cut ya kalau ada yang nggak setuju ya. Setuju kan? Tapi ya gitu sih. Jadi intinya karena sekarang saya sudah menjadi pimpinan, ya mungkin tadi saya bisa melihat bahwa wanita itu sebenarnya punya kekuatan gitu ya. Walaupun ya ada juga kelemahan. Misalnya tadi kekuatannya adalah si paling multitasking. Yang mungkin bisa jadi kelemahan adalah lebih emosional gitu ya. Kadang perbandingan rasional dan emosionalnya yang kurang seimbang dibanding laki-laki gitu. Makanya jadi mungkin ada beberapa jenis pekerjaan atau atasan yang memilih kayaknya staf laki-laki lebih cocok di sini. Itu tergantung dari jenis pekerjaan, bisa jadi seperti itu gitu. Tapi balik lagi ke orangnya sih. Jadi kayak saya sebenarnya itu kan in general laki dan perempuan perbedaannya seperti itu. Tapi balik lagi ke personnya. Karena ada juga perempuan yang tadi ya tough aja mau di mana-mana gitu, ditaruh di mana-mana juga bisa. Itu jadi intinya gitu, sebagai pemimpin perempuan saya menyadari kekuatan perempuan dan kelemahannya dan how to treat them gitu kan. Seperti itu. Gitu aja sih. Kalau yang sebelumnya kan Ibu tadi cerita ada role model pimpinan sebelumnya, dan itu Ibu rasakan sangat berpengaruh juga ketika menjadi kurang lebih kayak saya gini lah. Jadi maksudnya saya tuh apa sih dapat banget chemistry-nya gitu kali ya sama dia gitu. Jadi saya tuh termasuk orang yang nggak sabaran gitu, jadi kayak misalnya kerja apa cepet yuk gitu, itu terus gitu dia ngajarin kan gimana misalnya kerja yang bener gini, terus integritas juga luar biasa segala macam. Terus dia juga tetap tadi bisa si paling multitasking teh ya, jadi dia tetap bisa membagi waktunya dengan keluarganya karena dia tuh sangat-sangat efisien dalam bekerja. Jadi kan ini jadi balik lagi ya, trik juga kita sebagai wanita kan dalam yang bekerja di luar rumah atau di kantor gitu, karena kan kita punya waktu 24 jam ini harus kita bagi gitu ya.
antara kerjaan, urus anak, suami gitu ya, keluarga gitu ya, dan teman-teman gitu. Jangan lupa Iya, ya, itu juga. kita tetap harus Hablum minan nas. sosialisasi ya gitu ya. Jangan lupakan gitu ya. Jadi tetap harus ada kehidupan di luar kerja. Betul. Dan mengurus Rumah. keluarga gitu ya. Itu supaya mental health gitu ya. Nah, ini kan ini banyak nih kotak-kotak ini. Jadi kita harus efisien dan produktif di setiap kotak itu. Jadi pada saat kita di kantor ya produktif lah gitu, selesaikanlah sebanyak mungkin yang bisa diselesaikan gitu kan. Nanti begitu udah pulang ke rumah ya sedapat mungkin ya udah itu fokus ke situ. Nanti lagi waktunya main ya fokus main kan gitu. Cuman memang tidak semudah itu gitu. Apalagi terus terang begitu sudah di level ini gitu ya. Kalau waktu kemarin di administrator apa segala macam itu kalau menurut saya masih oke lah ya. Tapi di JPT ini terus terang memang sangat-sangat challenging gitu ya, karena kita seringkali ditutup tuh 24 hours gitu ya. Melekat ya. Alert gitu ya, misalnya kayak walaupun badan sudah di rumah, WA terus berdatangan gitu kan ya. Itu yang kadang-kadang juga ya gitu, saya teh juga suka nggak enak hati gitu ya, misalnya kan tiba-tiba udah di rumah ada WA, ada yang harus dikerjakan segera gitu ya. Ya paling tetap kan tadi ya, kita coba delegasikan dulu seperti itu ya, seperti itu delegasikan dulu, tapi kan tetap kita harus monitor segala macam. Jadi tetap ada waktu seperti itu gitu, di mana kita akhirnya Terbagi. iya, maksudnya waktu yang harusnya kita benar-benar fokus di rumah itu terambil gitu. Tapi itu tadi kalau misalnya di rumahnya juga lagi nggak ada apa-apa sih ya itu oke-oke aja. Tapi kan kalau misalnya tiba-tiba suami lagi sakit, anak sakit, kita dituntut itu you have to make priority ya. Pasti saya akan bilang, aduh nggak bisa, ini saya harus ngurus keluarga kan gitu. Tapi kalau keluarga lagi aman, apalagi kalau sekarang anak udah gede ya, kadang kita di rumah dia juga nggak di rumah kan gitu ya. Ya sudahlah gitu ya. Lebih inilah. Jadi memang tidak semudah mulai. itu, tapi diupayakan saat di kantor ya full. Beresin lah itu urusan kantor. Saat di rumah fokus keluarga, saat main fokus main. Tapi ya itu tadi, kenyataannya tidak selalu semudah itu. PR banget ya tim editing, daging semua isinya guys. Bu, kita agak break dulu juga buat ngobrolin ini Bu, kita mau memperkenalkan pegawai yang istrinya sudut pandang berbeda. Ya itu dia. Dia orangnya. Itu dia orangnya. Mungkin ya Verina udah Kang Tata. Siapa? Ini memang rumusnya gitu ya, Nandang, Tata. Jajang sebentar lagi Kak. Halo. Yulia. Halo, aku Ana. Itu dong Kang Tata, gimana dengan peran istri sebagai ibu rumah tangga dan Kang Tata itu yang bekerja itu seperti apa latar belakangnya? Ya, tentunya keputusan istri untuk di rumah aja itu bukan berarti istri tidak bekerja, tapi itu mengerjakan pekerjaan di rumah. Dan itu juga udah berdasarkan diskusi yang cukup panjang dengan istri. Awalnya pada saat itu istri kan bekerja tuh, terus lahiran anak pertama. Nah habis itu kan cuti lumayan lama 3 bulan. Nah pada saat mau masuk lagi tuh, nah di situ kita ada diskusi terlebih dahulu gitu sama istri, apakah ini mau lanjut bekerja atau di rumah aja mengurus anak. Waktu itu pertimbangannya ada 2 sih. Kalau misalkan istri bekerja, anak ini mau dikemanain? Tentunya kita kebingungan karena kita udah langsung memutuskan untuk berpisah dengan orang tua pada saat itu setelah menikah. Jadi udah sendiri. Pertimbangan pada saat itu kenapa kita tidak menitipkan kepada orang tua, kita ada kasihan kepada orang tua tentunya. Capek lah udah mengurus kita sebagai anak berpuluh-puluh tahun, terus kita dibebani lagi cucu ya, walaupun dari orang tua juga nawarin sini anaknya sama mama, tapi dari kita ngerasa nggak tega gitu sama orang tua. Terus pilihan kedua kita babysitter atau pengasuh.
cuman kita ada ketakutan, pengasuhnya galak. Nyubit. Iya. Terus kan banyak kasus itu Iya, anaknya betul. mengalami kekerasan, jadi Horor. ya kita juga ada ketakutan di situ sampai akhirnya udahlah istri di rumah aja dan biar lebih fokus juga sama anak. Dan happy kan? Happy banget. Maksudnya istri juga ikut dalam keputusan itu, bukan berarti akan kamu di rumah aja gitu. Oh, enggak juga, karena sebetulnya saya tidak memaksakan keputusan untuk bekerja atau di rumah itu pure keputusan dari istri. Jadi saya hanya mendukung saja sama paling ngasih masukan-masukan. Oke. Berarti itu luar biasa juga sih. Anaknya udah Nah, alhamdulillah sekarang udah 2, nambah lagi 1 anggota baru. lagi pekerjaan baru untuk istri kan baru. Upgrade. Tapi menyenangkan loh. Saya juga kalau bisa milih kerja di rumah, nggak kerja di rumah mungkin. Tapi ini tadi kan maksudnya semua orang punya kondisi yang berbeda-beda gitu ya. Tadi kan pilihannya dari Kang Tatang dan istri tadi kan udah nih mau mandiri full gitu ya, katakanlah seperti itu, dan ada solusi alternatif untuk kerja di rumah. Kalau saya pikir sih ya luar biasa gitu kan. Jadi benar-benar bisa dapet tuh istrinya gitu di rumah, iya ngurus anak, iya kerja, iya gitu. Tapi Keren terkadang banget. juga dari istri tuh ada curhatan kalau dia tuh bosen karena di rumah aja. Iya, itu tadi suruh main aja. shopping. Suruh main aja, hang out dengan teman di luar. Ya, me time-nya istri pasti sering dikasih dong me time. Iya, pasti. Kan pasti Kang Tatang kan punya jatah DWA ya. Jadi pada saat di kau DWA istrinya main aja. Mau ngatur. Tapi maksudnya ya itu tadi, kalau saya pikir setiap keluarga kan punya kondisinya masing-masing dan pilihan masing-masing gitu. Yang penting tadi ini tadi keputusan bersama kan gitu ya. Jadi komitmen bersama, tetap teamwork juga yang penting tuh gitu. Mau keputusan apapun yang diambil itu jadi keputusan bersama, teamwork dan komitmen bersama untuk dijalanin gitu. Dan walaupun gitu, Kang Tatang juga tidak melepas semuanya ke rumah tangga di istri kan? Maksudnya tentunya. tetap bantu kan ya? Tetap aja pekerjaan di rumah kita juga masih tetap saling Bareng berbagi, ya. bareng-bareng. Karena gak mungkin juga istri mengerjakan semuanya. Iya. Terus balik lagi tadi ke yang Pak Danan cerita kan, akan dapat bonus tadi, bonding dengan anak tuh kan luar Iya, biasa ya gitu. Kalau nggak ikut ambil bagian tuh pergi sendiri ya. Betul. Udah pasti juga nalurinya pasti akan seperti kesana kan gitu. Itu yang terpenting. Keren banget. Keren. Kang Tatang hatur nuhun pisan ini. Kita mendapat tambahan lagi nih Bu, bahwa ternyata ya laki-laki juga tidak seperti itu juga lah ya. Memberikan bahwa perempuan tuh masih ada opsi memilih gitu di dalam hidupnya gitu. Dan memang ini bukan berarti tidak baik gitu, tidak bekerja di luar tuh bukan berarti, maksudnya bukan berarti sesuatu yang bukan pencapaian ya. Di rumah tuh juga luar biasa ya Kang. Iya. Intinya setiap keputusan harus diputuskan berdua. Betul. Gitu. Kan begitu sudah berkeluarga mah ini jadi satu ya, bukan kepala sendiri-sendiri lagi, harus menjadi keputusan bersama. Keren sih, maksudnya ada. Ya itu kalau menurut saya sih sekarang memang banyak opsi ya gitu, banyak opsi gitu kan, kerja tadi nggak harus selalu di kantor. Bahkan sekarang pun kita yang kerjanya di kantor pun ada DWA tadi gitu ya. Sebenarnya fleksibel juga gitu, kalau bisa dikerjakan di rumah. Sudah lebih gitu. banyak kemudahan lah ya. Terus dunia kita juga udah banyak berkembang buat memungkinkan segala hal. Iya. Tadi kan dagang online ya Bu, online segala macam ini sangat cuannya lebih gede deh kayaknya daripada kita yang kuli-kuli ini. itu kan usaha sendiri ya, sangat-sangat Sukses ya. nuhun ya Kang. Ya hatur nuhun. Ayo. Oke, Bu sebetulnya ini tuh agak gemas ya Bu, pengen ditanyain tentang manajemen. Kan Ibu tadi sempat ngebahas tuh, Ibu pernah di sistem merit masuk ke manajemen talenta Pemprov. Yap. Walaupun aku udah menduga sih sepertinya. Nah dengan kita manajemen talenta Pemprov tuh nggak ada lagi kan Ibu diskriminasi, maksudnya perempuan teh dibedain mungkin di sistem itu. Oh ini kerjaan ini karena ada gender, Nggak ada tuh dikecualikan. yang dibintangin, ini perempuan dibintangin gitu ya, mendapat nilai lebih kurang dari laki atau mendapat nilainya lebih dari, nggak ada. Nggak ada ya. Yang berpengaruh ya itu tadi kualifikasi, kompetensi dan segala macamnya Betul-betul gitu real. ya.
sekolahnya apa, terus potensinya diklat-diklatnya apa gitu. Nggak ada sih, kalau dibongkar coba sistemnya, nggak ada tuh yang nitikin perempuan sama Laki-laki. Di pekerjaan-pekerjaan tertentu Dan sama alhamdulillah kalau kita bisa lihat ya di Pemprov Jabar ini kan cukup banyak ya JPT yang perempuan gitu ya. Jadi ini tuh sudah, kalau menurut saya sih menunjukkan itu tadi ya meritnya dan kesetaraan gender itu juga memang sudah terjadi. Tidak ada lagi lah pandangan bahwa kepala dinas atau eselon 2 mah harus laki lah gitu ya gitu. Justru enggak gitu ya. Justru kan kita bisa dilihat ya di beberapa posisi kunci gitu ya dipegang oleh perempuan. Ya di Jawa Barat seperti itu, bahkan diperluas lagi misalnya di Indonesia, di provinsi-provinsi juga banyak kan kepala daerah. Betul. Di Jawa Barat sendiri pun kepala daerah di kabupaten kota juga kan ada beberapa juga yang perempuan. Jadi kayaknya sih udah enggak inilah udah gitu ya. Tidak berada di zaman itu lagi kita ya, Bu. Jadi memang ya alhamdulillah manajemen talenta kita dirancang sedemikian rupa menempatkan perempuan bisa sama sejajar lah dengan laki-laki, walaupun dengan beberapa kondisi yang tadi kita sempat bahas ya. Ada beberapa memang kondisi kita harus rada mundur dulu, misalkan terutama maternity lah, Bu. Hamil, melahirkan, menyusui itu kan. Bahkan sekarang kan kayak ya itu tadi ya, maternity leave juga kan dipanjangin, dan bahkan kedepannya kalau nggak salah kan isunya tidak hanya maternity leave tapi paternity leave. Betul. Ya. Jadi ayah pun bisa mengambil cuti gitu ya. Kalau di luar itu sudah terjadi ya. Jadi yang di Australia itu saya ingat yang bisa ambil cuti pada saat istri melahirkan itu tidak hanya istri tapi juga suami gitu ya. Karena itu tadi mengurus anak itu tidak hanya menjadi tanggung jawab ibunya gitu ya, tapi juga bapaknya gitu ya kalau mau utuh. Dan kita kayaknya juga mungkin ke depan mengarah ke sana gitu ya. Paling sih kalau saya lihat mungkin dari sisi di kita di Pemprov Jabar, sarana prasarana paling ya mungkin perlu didorong lagi untuk itu tadi, untuk mensupport ibu-ibu yang bekerja ini. Walaupun kan sudah ada ya sekarang kan misalnya bahwa anak sudah ada penitipan gitu ya, daycare, mungkin juga ruang-ruang laktasi itu juga sudah ada, tapi mungkin lebih harus diperbanyak lagi mungkin gitu kan, nggak hanya harus ke sana aja gitu. Kalau bisa setiap gedung mah itu setiap ruangan ruangan ada, jadi nggak usah harus kami selalu sih kesana inisiasi sendiri. Ya, ini pokoknya gitu. Jam istirahat udah tutup, jangan ada nah gitu kan ya gitu-gitu. Jadi sebenarnya sih kesananya udah ada, tinggal lebih improve atau dioptimalkan lagi aja sih gitu. Kalau saya sih ngelihatnya ya gitu. Sudah cukup baik sih ya, Bu, dan memang ya perkembangan dunia juga sudah mendukung ke situ ya, perempuan dengan HAM-nya segala macam. Insya Allah lah better life kita nanti ke depannya. Nah mungkin ini topik kita selanjutnya Bu, ini mungkin lebih umum ya, Bu. Kan kita tadi sebetulnya Ibu sudah sempat men-spill ya gimana membagi waktu. Yang penting adalah dalam 4 kotak tadi kita optimal dan betul-betul mungkin pembagiannya juga harus ini ya, Bu, mungkin sama enggak tapi proporsional ya, pembagian waktu yang di tempat kerja kita bekerja, di rumah kita dengan family time gitu. Nah ada mungkin strategi lainnya, Bu? Ya kalau bagi waktu sebenarnya kan sudah jelas ya, karena kita jam kerja jelas ya, 7.30 sampai jam 16 itu fully dedicated lah ya untuk kita bekerja. Walaupun balik lagi tadi itu pasti ada variasinya gitu ya, apalagi misalnya kayak sudah seperti saya ini variasi lah gitu ya, nggak mungkin lah jam 16 tenggo tuh nggak mungkin gitu ya. Ada extend sedikit tapi it's okay gitu, selama itu tadi balik lagi kan kita kompromikan, di keluarga mengerti asal segala macam. Tapi ya gitu, begitu di rumah upayakan. Itu saya mungkin ada teman-teman saya yang juga sudah tahu ya reputasi saya yang kurang baik dalam menjawab WA. Jadi responnya tuh slow sekali gitu. Apalagi misalnya kalau saya udah di rumah tuh saya memang suka udah jarang tuh gitu ya. Karena tadi saya sebenarnya pengen fokus. Jadi kalau saya ini sebenarnya handphone tuh semuanya serba silent ya. Jadi nggak ada dering dan tidak ada notifikasi gitu ya. Jadi even notifnya pun dimatiin gitu sama saya gitu ya. Tapi itu kan tidak hanya di rumah tapi juga di kantor juga. Karena tadi saya ingin saya yang mengatur pace dan waktu gitu. Kalau ini dinyalain saya tuh
ini dia yang ngatur gitu ya. Jadi misalnya begitu rotim udah langsung gitu ya. Tapi saya ingin saya yang mengatur gitu. Kapan saya melihat WA, kapan saya mengecek ini segala macam gitu. Ya pasti kan saya akan, kalau misalnya di kantor ya pasti saya akan lebih sering lah ngecek WA karena siapa tahu ada tadi panggilan atau perintah dan segala macamnya. Tapi begitu di rumah ya saya juga ingin saya yang mengendalikan waktu saya gitu. Kapan saya misalnya karena itu tadi seringkali memang masih ada tuh WA kerjaan gitu kan di saat di luar office hours di sini, di saat saya di rumah. Tapi kalau saya ininya tuh nyala terus ya, jadi dia nih yang mengendalikan saya, bukan saya ini. Tapi kalau saya enggak, ya itu tadi saya mengendalikan saya. Oke deh, saya coba cek ya biasanya, karena saya kan udah apal nih, misalnya disposisi akan keluar jam 21.30 nih misalnya polanya. Pada saat itulah saya cek WA. Oke. Untuk planning bahwa besok ini disposisi ini gini. Karena biasanya agenda kayak Pak Gubernur, Pak Sekda itu keluar misalnya jam 21.30 gitu ya. Ya, around that time lah saya cek WA gitu ya. Kalau di antara itu ya terus jadi slow rest ya mohon maaf gitu, maksudnya kan itu karena tadi sebenarnya saya juga memfokuskan waktu. Jadi memang manajemen waktu itu menjadi sangat penting. Jadi yang pertama ya tadi kita sudah punya kotak-kotaknya, kalau jam kerja jelas ya sisanya tinggal dibagi antara keluarga dan tadi ya misalnya sosialisasi. Dan kita upayakan kita optimal di waktu-waktu tersebut. Fokusnya prioritasnya jelas gitu ya. Jam kerja ya prioritas kerjaan aja. Kalau keluarga ada emergensi baru. Waktu kerja, waktu keluarga ya fokus sebenarnya keluarga, kerjaan ada emergensi baru. Kalau main ya sama lah seperti itu. Ada strategi khusus nggak buat di kerja itu di waktu yang terbatas itu Ibu untuk memaksimalkan produktivitas Ibu dalam bekerja gitu Bu? Tadi mungkin bikin to-do list atau seperti apa gitu? Ada Iya. Yang kunci pertama kita harus fokus ya, itu tadi maksudnya fokus memang waktu kerja ya udahlah dedikasikan kerja gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya untuk produktivitas ya pasti tadi ya misalnya kayak to-do list, pasti kita juga memang punya target ya, misalnya hari ini aku mau manggil si ini, mau rapat sama si ini, nyelesain ini. Selain memang kalau di posisi saya itu sudah terikat dengan agenda kan, yang saya bilang tadi malam sebelumnya jam 21.30 tuh biasanya dispo sudah keluar gitu ya. Itu yang akan menjadi pertama acuan pertama ya, apa yang harus saya lakukan di esok harinya gitu. Dan itu apakah saya harus kerjakan sendiri atau harus didisposkan atau segala macam. Jadi itu agenda yang mengikat pertama. Nah, di sela-sela waktu yang misalnya saya dispo harus saya hadiri, baru tuh kita pasti kan punya planning ya gitu ya. Hari ini saya kayaknya harus nyelesain ini deh, ketemu dengan ini. Itu sih pasti ada gitu ya, walaupun nggak katakanlah ditulis banget to-do list gitu, enggak sih, tapi pasti di ini kita harus punya planning gitu ya, hari ini targetnya nyelesain apa dan apa. Setelah itu ya udah kita eksekusi aja gitu kan, tinggal kumpulin ini itu selalu. Berarti begitu. Memang apalagi strategi sebagai pimpinan gitu ya, menaruh kepercayaan juga ya Bu, kepada teamwork. Ya kita kan sangat menyadari bahwa kan nggak kita tuh nggak bisa kerja sendiri gitu, apalagi kayak ya di posisi saya itu nggak bisa kerja sendiri, saya tuh nggak ada artinya lah tanpa tim saya gitu ya. Jadi memang tadi punya tim yang solid, punya tim yang suportif, punya tim yang kuat itu adalah kunci gitu. Dan bagaimana kita membagi peran mereka apa segala macam gitu juga adalah kunci. Terus memang salah satu kunci juga gini, kadang kita kan jangan bagi-bagi tulis doang gitu ya, supaya tadi produktifnya dapat, outputnya dapat secara jelas. Ngebagi tugas juga dengan arahannya juga harus jelas kan, ini targetnya gini gitu. Jadi nggak cuman bagi nanti dia nggak nyambung nih sama kita pengennya apa, nanti hasilnya apa kan gitu. Balik lagi tadi tim komunikasi gitu ya, yang jelas itu kunci sih gitu. Baik Bu, kemudian ini juga sifatnya umum ya Bu. Kita kan perempuan, kita juga punya pembatas yang tadi kita sempat sebutkan maternity. Mungkin memang Ibu sempat mention sih bahwa perempuan di PU pun tidak bedakan dengan laki-laki, tapi kan secara kodrat gitu kita berbeda ya Bu, betul. Sama laki-laki. Mungkin mereka lebih ke power, kita lebih ke hati mungkin ya. Iya, kita ke hati, mereka memang beda gitu ya, memang secara kodratnya juga memang berbeda gitu. Mungkin dari segala macamnya kita ada berbedanya. Nah, mungkin gimana sih Bu cara menonjolkan versi terbaik kita perempuan terutama dalam melaksanakan tugas.
kita perempuan di tempat kerja sama aja dengan bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang lain. Tapi gimana ya kita menonjolkan bahwa aku punya kekurangan, tapi ya aku juga ini kok punya kelebihan gitu. Aku sebagai perempuan ya gitu lah. Mungkin aku punya touch yang berbeda gini, gitu. Gini kita itu makanya itu jadi gini, kita untuk mendapat respect gitu ya, earn respect orang supaya respect dan mengakui eksistensi kita itu kan juga tidak datang begitu saja. Jadi memang tadi kita harus menunjukkan ya kalau misalnya di sini dibilangnya the best version of us itu ya memang kalau kita tunjukkan versi terbaik dari kita, respect itu akan datang gitu. Jadi memang misalnya gini, pada saat saya tadi ya masuk jadi staff nggak dibedain, tapi memang begitu misalnya perempuan menjadi pemimpin itu kan pasti tadi ya, sekarang sih sebenarnya in general sudah nggak ada masalah, tapi pasti kan ada juga yang 1-2 mah gitu yang merasa misalnya itu dipimpin sama perempuan ya, kita nggak bisa bilang itu udah nggak ada sama sekali, tapi presentasinya pasti sudah sangat kecil gitu ya, karena saya juga nggak merasakan hal itu gitu ya, tapi kan itu balik lagi saya pikir orang mana tahu gitu, tapi itu tadi balik lagi mungkin bukan masalah perempuan lakinya gini ya. Sebagai perempuan tadi effort kita tuh harus lebih besar. Gitu ya. Mungkin kalau misalnya laki-laki menjadi pemimpin dengan effort sekian, orang juga sudah respect gitu ya, tidak mempertanyakan. Tapi kalau misalnya perempuan, orang kan akan mempertanyakan dulu, sanggup nggak sih dia gitu ya, dengan tadi segala kodrat keperempuanannya gitu ya. Jadi ya itu tadi kita memang harus berusaha sebaik mungkin menunjukkan the best version of diri kita gitu ya. Ya kita tunjukin lah ya, kalau alhamdulillah saya memang hobinya sekolah gitu ya. Ini bukannya sombong, maksudnya orang kan kadang-kadang juga, wah ibu udah S3 ya, baru dari situnya aja kan nanti orang udah yang ya at least mikirnya ya lumayan lah meren ini ibu ini teh gitu ya. Tapi tidak hanya itu, tidak hanya dari titel yang kita punya, ya kita memang harus nunjukin pada dari pekerjaan kita, dari gaya kepemimpinan kita gitu, yang memang akhirnya bisa membuat orang respect kepada kita gitu. Karena juga ada perempuan-perempuan yang akhirnya tidak mendapat respect misalnya karena tadi ada ya mungkin entah cara kerjanya dia atau apanya yang mungkin tadi membuat respect itu tidak dia dapat. Jadi tetap kita harus berusaha tadi menunjukkan gitu ya. Kalau saya sih tadi ya kalau sekolah kualifikasi ya kita tunjukin aja, kita juga perempuan bisa kok memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan memang kesempatan sudah terbuka luas. Kedua dalam hal kerja tadi, misalnya orang punya stereotip ya bahwa perempuan nih tadi nanti paling kalau anaknya sakit dia izin, atau paling dia juga nanti kalau udah jam 4 dia nggak bisa tuh lembur misalnya gitu ya, atau misalnya nanti dia disuruh ke lapangan ngerjain fisik yang berat-berat juga nggak sanggup. Prove them wrong gitu ya, tunjukin gitu ya bahwa kita bisa gitu. Walaupun benar tadi kalau anak sakit kita pasti akan minta kompromi, tapi kita juga nggak selama itu sakit dikit izin gitu. Jangan juga seperti itu yang nanti bikin orang stereotip tuh jadi bener kan gitu. Jadi memang nggak selalu juga sih kondisi-kondisi yang kita harus memilih, kita harus berkorban gitu di pekerjaan gitu, kita harus mundur tuh nggak selalu juga sebetulnya kan. Ada waktu-waktu kita harus bisa memaksimalkan saat. Jadi kita tuh jangan juga menggunakan keperempuanan kita kadang-kadang tuh kan gitu ya. Misalnya alasan anak sakit ini terus kita langsung ini enggak gitu kan, selagi memang masih bisa diupayakan itu tadi. Kalau nggak alternatifnya ya saya mungkin harus pulang kan anak saya, tapi ini kerjaan tuh pasti selesai gitu kan, seperti itu. Jadi intinya makanya kita tetap harus tunjukin bahwa hasil kerja kita tidak lebih buruk gitu, bahkan bisa lebih baik dari yang lain gitu yang bukan perempuan lah, kalau ini misalnya isunya gender gitu ya. Memang titik beratnya kalau perempuan tuh effortnya lebih besar pasti dibanding laki-laki mau bagaimanapun, karena memang kodrat kita, tapi it's okay. Happy kan Bu? Iya, yang penting happy, kita ikhlas jalaninnya. Betul. Karena insya Allah ya kalau kita memang punya misi, punya tujuan, kita pasti akan senang ya menjalaninya gitu ya, walaupun tadi ya terseok-seok or whatever itu lebih berat, tapi insya Allah begitu itu tercapai happy gitu. Jadi kepuasannya akan berbeda ya. Kan semakin keras usaha kita, begitu kita mencapainya akan makin senang gitu ya begitu tercapai gitu ya hasil kerja keras kita. Cuman pokoknya gini aja lah, yakin aja kita sebagai wanita bisa sama baik atau bahkan lebih baik dari ya. Ibu, ini mungkin kita di terakhir
mau minta saran masukannya Bu. Kita sebagai perempuan yang masih junior ini di sini menjalankan nanti ke depan sebagai ibu, istri, dan wanita karir. Dari sekian banyak tadi Ibu udah sampaikan, walaupun sebenarnya ini tidak menutup untuk yang lain juga ya Bu, ya, di luar sana yang mungkin tidak sebaik kita nih kondisinya. Iya, betul. Gimana Bu, apa ada saran? Kalau saya sih pengen saran dan titip pesannya adalah yang pertama, kenali dulu apa yang ingin kalian capai. Gitu ya. Jadi karena karena misalnya gini, ini semua tuh pilihan gitu ya. Pilihan misalnya tadi saya mau pursue karir di kantor, atau tadi misalnya contohnya istrinya Hanatang mau pursue juga karir tapi di rumah misalnya gitu ya. Jadi itu dulu harus firm gitu ya. Jadi kalau menurut saya opsi untuk wanita sekarang sudah terbuka gitu ya semua. Kalau dulu mungkin opsinya hanya di rumah. Kalau sekarang kan opsinya banyak. Kalian renungi dulu, pikirin dulu opsi mana yang mau diambil. Nah, kalau tadi opsinya misalnya benar ingin menjadi wanita karir, harus disadari tadi bahwa akan ada trade off. Akan ada hal-hal yang mungkin at some point harus kita korbankan. Kayak waktu dari 7.30 sampai 16 minimal itu harus fokus untuk di kantor, berarti dengan keluarganya berkurang gitu ya. Kalau itu sudah yakin mau mengambil jalan itu, ya udah, kalau menurut saya sih tinggal gas gitu ya. Jadi yang pertama diyakinkan adalah tadi bertanya dulu kepada diri sendiri, mau apa, mau ambil jalan apa. Terus kalau itu sudah dipilih, balik lagi kodrat kita sebagai perempuan, ngobrol tadi dengan suami, karena tadi kan harus teamwork ya. Kalau suami mendukung, insya Allah alhamdulillah, bicarakan, komunikasikan, saya mau ambil jalan gini loh, saya mau jadi berkarir gini, kita jadi tim ya gitu. Insya Allah itu lancar. Tapi yang pertama harus yakin dulu sama diri sendiri bahwa saya akan ambil path itu. Karena tadi saya bilang effort kita harus lebih besar, tidak mudah. Akan ada trade off yang kita lakukan, dan akan butuh banget support dari suami dan keluarga, misalnya anak-anak nantinya, karena ini adalah kerja tim tadi. Jadi itu harus di mapping dan diyakinkan kepada diri sendiri. Pokoknya pertama jawab dulu kalian deh tujuannya apa. Jangan sampai nanti cuman ya udah deh karena sekarang iklimnya wanita bekerja di kantor. Udah saya kerja kantor aja otomatis gitu ya. Gitu nanti begitu menghadapi obstacle gitu ya, kesulitan segala macam gini-gini baru gitu. Gak bisa komitmen. Gitu. Ibu saya pikir pilihan tuh cuma ada A sama B doang. Jadi yang pilih A berarti kita korbankan, ternyata banyak pilihan yang pilihan ada. Iya. Dan misalnya tadi kayak misalnya mau milih ke kantor ya, kan harus komunikasi dulu sama kalau misalnya suaminya katakanlah enggak, ini we have to think other option kan gitu ya. Seperti itu. Jadi itu tadi kita bicara mengenali diri dulu sendiri, kita bicara dengan partner kita gitu ya. Kalau yang sudah berkeluarga, kalau yang belum berkeluarga sih mungkin lebih bebas ya gitu. Kalau yang udah berkeluarga, setelah bertanya pada diri sendiri, bertanya kepada pasangan kita, karena itu kuncinya nanti kita bisa maju ke depan. Itu tadi luar biasa banyak sekali Bu, ilmu apa ya, dan segala macam, apalagi ngena banget nih buat kita cewek-cewek. Mungkin perempuan-perempuan di luar sana juga selama ini ada yang merasa kecil Bu, ada yang mungkin putus asa, ada yang merasa dirinya tuh gagal dalam hidup gitu Bu, karena mungkin dia tidak berperan dalam apapun. Padahal menjadi wanita itu sendiri udah jadi suatu luar biasa, keluarbiasaan sendiri. Iya, tadi. Jadi seorang wanita yang hidup sehat dan menjalankan kehidupannya sehari-hari itu udah luar biasa. Sudah sangat luar biasa. Buat wanita-wanita di luar. Semangat.